Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambilkan dari kitab Matius 5 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia yang terbebas dari sebuah situasi krisis dan sulit dalam hubungan antar manusia. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, teman dengan teman, sahabat dengan sahabat, mereka bisa saja mengalami sebuah situasi krisis dalam hubungan. Apalagi antar orang yang tidak terlalu dikenal, antar orang yang kepadanya kita menaruh rasa tidak suka, kepada orang yang daripadanya hidup kita dibuat mengalami rasa marah, menderita, dirugikan, direndahkan. Di tengah situasi dan krisis yang terjadi dalam hubungan dengan sesama, terpikirkah oleh kita untuk tetap mempertahankan hakikat kita sebagai cahaya kebenaran, garam dan terang dunia? Seberapa besar ruang dan peluang dalam diri kita untuk menghalau kegelapan dari krisis yang terjadi melalui hakikat diri sebagai garam dan terang, sehingga kita tidak melakukan pembalasan, sekalipun mungkin mengalami kemarahan, kekecewaan, ketidakadilan, ketakutan, merasa direndahkan. Matius 5 ayat 38 sampai 42, sebagaimana yang menjadi renungan harian kita pada hari ini mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Melawan orang yang berbuat jahat, orang seperti apa yang berbuat jahat? Mereka yang berupaya menghancurkan kita secara fisik, harta benda kita, kekayaan kita, bahkan kesehatan kita, itulah orang yang bermaksud berbuat jahat. Mereka yang berupaya menghancurkan kita secara emosi sehingga kita kehilangan damai sejahtera, sukacita. Itulah mereka juga yang menghancurkan kita, yang berbuat jahat. Mereka yang berupaya menghancurkan kita secara iman supaya kita bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Dan supaya kita berpaling dari Tuhan. Sehingga pada titik tertentu kecerdasan kita secara fisik, secara emosi, bahkan secara iman hancur, luluh lantak karena krisis dengan sesama. Menghancurkan kecerdasan iman, menghancurkan kecerdasan emosi, bahkan fisik. Inilah yang dimaksud oleh Yesus dengan pernyataan ada orang jahat yang menampar pipi kanan, mengadukan kita menginginkan baju, memaksa berjalan, meminta sesuatu. Tetapi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat-ayat yang kita baca hari ini, selain ada orang jahat, Yesus sebenarnya sekaligus mau memberitahukan dan menekankan kesadaran akan hakikat diri manusia sebagai ciptaan berharga dan mulia. Bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu Tuhan melengkapi sebuah ruang dengan potensi sebagai terang dan garam. Dan orang yang bermaksud berbuat jahat adalah justru peluang untuk manusia menunjukkan bahwa dia mulia dan berharga. Serta potensi besar dalam dirinya sebagai terang dan garam sangat mungkin berfungsi dan difungsikan untuk mengatasi dan mengalahkan kejahatan. Melepas dan memuaskan emosi dengan membalas kejahatan orang lain akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu kita sama nilai dan martabatnya seperti orang yang berbuat jahat. Mata ganti mata, kebencian balas dengan kebencian, kemarahan balas dengan kemarahan, itu berarti melakukan kejahatan yang seimbang dengan kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kita. Melalui khotbah di bukit, Yesus mengajarkan suatu nilai yang merupakan cahaya terang yang berkemampuan mengusir dan menghalau kegelapan atau kejahatan yang menyerang hidup manusia.
Apa yang dinyatakan Yesus bukanlah sekedar sebuah pengajaran, tetapi sebuah penyadaran bahwa ketika terjadi krisis, yang kita kejar bukanlah pemuasan diri untuk merasa menang, melainkan justru bagaimana potensi diri sebagai yang berharga dan mulia dan telah menerima potensi terang dan garam dunia itu berfungsi dengan baik. Bukan membalas dengan emosi, kemarahan, kebencian, tetapi kecerdasan emosi dan kecerdasan iman yang telah Tuhan siapkan untuk kita bisa kita pakai. Bukan melawan, tetapi menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berharga. Karena itu ayat 39 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat terhadapmu." Mengapa Yesus mengatakan jangan membalas dendam? Karena membalas dendam tidak akan membuat potensi diri kita yang berharga mendapat ruang dan peluang untuk bercahaya dalam kegelapan. Tidak membalas dendam, saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita memendam dan menekan saja kemarahan sehingga membuat kita tertekan atau stres atau depresi, merasa sebagai orang yang tidak berdaya dan tidak berharga. Karena menekan kemarahan dan kebencian sehingga kita stres bahkan depresi sama juga dengan membuat kegelapan menetap dalam hidup kita. Lalu kalau seseorang terus berbuat jahat terhadap kita, bagaimana? Serahkan pada Tuhan. Doakan orang tersebut. Yakinlah Tuhan akan berperkara. Dalam kitab Mazmur 7 ayat 15 dan 35 ayat 7 dikatakan siapa menggali lobang atau memasang jaring bagi sesamanya, mereka akan jatuh dan terjaring sendiri. Dalam Yesaya 33 ayat 22 dikatakan sebab Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa resepnya supaya kita tidak membalas dendam terhadap kejahatan? Saya tidak punya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus punya. Karena itu dia mengajarkannya. Pada ucapan bahagia Matius 5 ayat 3 sampai 12 yang sudah kita dengarkan melalui renungan harian yang sudah lalu. Itulah resep meramu kecerdasan emosi dan kecerdasan iman. Setiap kita bertanggung jawab untuk mewujudkan resep tersebut menjadi sebuah sajian yang cahayanya berpendar mengalahkan kegelapan. Tuhan memberkati.